kayak yang ada di lukisannya yang dari AS, diri di depan pintu kamar aku. Kaku, mau teriak nggak bisa, mau lari nggak bisa, dan pelan-pelan dia langsung nyamperin ke sisi ranjang aku. Pas dia ngedekat, bau melati menyengat banget. Sosok dia jalan ke sisi sebelah kanan aku, ikut tidur di samping aku, sambil bilang, "Aku di sini." Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di podcast horor bersama True ID kali ini, gue udah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Dan di samping gue udah ada narasumbernya, kita langsung sapa aja narasumbernya. Halo Fit, apa kabar Fit? Baik bang, alhamdulillah. Oke. Fit, kali ini lo mau cerita tentang pengalaman horor lo yang mana nih Fit? Saat masih masa puber-pubernya. Jadi pengalaman horor pertama dalam hidup yang aku dapetin tuh dari mantan aku sendiri. Bisa dibilang pacar pertama berarti ya, karena awal pacaran tuh emang sama dia. Jadi semenjak putus sama dia, mungkin karena dia dendam, aku tuh diteror parah, bisa dibilang dibikin gila sedikit demi sedikit mungkin ya. Diteror parah, plus dia tuh ternyata ngedapetin aku tuh dengan cara dipelet. Dengan cara pelet. Dia main ilmu hitam. Masih SMA aja itu udah berani? Benar, untuk ukuran anak 15-16 tahun itu dia udah berani kayak gitu. Dan itu sampai membuat lo celaka gak sih? Hampir. Malah yang tadi aku bilang kayak dibikin gila pelan-pelan gitu. Malah pas udah puncaknya emang sengaja mau dibikin celaka. Oke. Itu di tahun berapa tuh Fit? Pas gue masuk SMA 2011. Dan sebelum Fitri ini cerita, gue mau infoin sedikit ke teman-teman kalau Lentera Malam akan ada 6 konten original di True ID dan gak ada di platform lain. Dan kalian nanti bisa satu persatu nikmatin konten original dari kita yang pastinya ceritanya epic banget. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Fitri, tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, podcast horor bersama True ID dimulai. Jadi pengalaman horor yang aku mau ceritain ini tuh terjadi saat aku umur 16 tahun, pas masih baru masuk SMA. Jadi saat itu tuh kita kan ada masa ngelewatin masa orientasi sekolah ya namanya di situ. Nah dari awal situlah aku kenal sama mantan aku ini. Aku sebut aja namanya AS ya, aku samarin. Cuman yang bikin aku nggak sangka adalah putusnya hubungan aku sama dia itu ngebawa dia buat main ilmu hitam. Dan emang dasarnya dia main ilmu hitam ini mungkin aku akuin karena kesombongan dari diri aku sendiri saat itu ya. Jadi AS ini satu sekolah sama aku dulu, cuman kita beda kelas. Di mata aku sama siswa-siswa lain juga sebenarnya sosok AS ini dia tuh sosok yang pendiam banget ya, pendiam, nggak pernah mau bergaul sama orang lain. Kalau dilihat dari penampilan fisiknya bisa dibilang agak anak culun kan, culun, kacamatanya gede, kulitnya paling kusam di antara yang lain kan. Bahkan pada saat dia baru masuk masa orientasi sekolah itu pun, dia tuh udah jadi bahan bully sama siswa-siswa lain. Makanya dari situ tuh dia sebenarnya nggak banyak temen.
karena nggak pandai berteman juga kan. Cuman yang bikin aku kaget adalah dia ternyata suka sama aku, padahal aku nggak akrab sama dia. Jujur aku tuh pas sekolah dulu lebih ekstrovert, seneng bergaul sama mereka yang mudah berbaur sama satu sama lain gitu. Dia kan lebih pendiam kan, dan bahan bulian juga, jujur aja ilfeel disukain sama orang kayak gitu. Cuman yang bikin anehnya, karena dia suka sama aku, dia berani nunjukin hal itu di depan anak-anak. Dia memang pendiam, tapi untuk menunjukkan rasa sukanya ke aku tuh dia bener-bener belak-belakan. Barbar ngasih deh. perhatian lebih, iya. Walaupun anaknya pendiam, tapi sekalinya suka tuh kayak barbar gitu. Nah, justru karena sifatnya yang kayak gitu, karena mungkin dari fisiknya juga aku kurang suka ya. Maaf ya, namanya juga masih anak 16 tahun kan dulu. Jadi jatuhnya dikejar-kejar sama dia tuh ilfeel, sebel gitu. Apalagi pas diledekin sama anak-anak kan. Wah, disukain sama si AS nih, gini. Aku jadi kayak secara nggak langsung ikut kebuli juga. Pas udah mulai aktif sekolah, dia ada kirim pesan ke aku gini. Langsung nembak. Nembak? Iya, dia bilang suka, mau nggak jadi pacar aku. Aku nggak kepikiran buat nanya sih tahu nomor aku dari mana. Cuman ya udahlah, buat aku nggak penting, karena saat itu pikiran aku juga masih dangkal kan. Cuman pengen ngerjain dia aja. Ngerjain kan dia nembak nih. Sebenarnya aku emang nggak suka, aku giniin. Kalau emang lo beneran suka sama gue, tembak gue di depan anak-anak, kata aku gitu. Aku tuh cuma sekedar iseng aja, nantangin aja. Mana mungkin juga orang kayak dia berani. Lagi pula toh kalau dia berani pun gak bakal aku terima. Dan benar dia lakuin itu. Jadi saat siang itu aku sama teman-teman lagi di kantin. Di kantin ramai kan, lagi jam istirahat. Dia datang ke situ. Aku sempat mikir tuh, wah mau ngapain ini anak nih. Taunya pas sudah deket, benar dia nembak aku di depan anak-anak saat itu di kantin. Yang notabene itu hampir semua kelas ada di situ ya, para penghuni kelas di situ. Langsung lagi-lagi disorakin, dicie-ciein, dikata-katain, terima gini-gini. Sebagian pada kayak ketawa ngelecehin gitu kan. Karena aku nggak nyangka juga sih dia bakal seberani itu, dan nggak nyangka bakal kayak gini jadinya. Aku kesel. Sebenarnya ini salah aku juga sih, kenapa aku nantangin dia kayak gitu. Kalau emang nggak mau kan harusnya tolak aja kan. Aku kesel, aku kata-katain dia pakai ucapan kasar. Di situ aku mungkin kayak semacam sumpah serapah ya. Dan yang lebih parahnya itu aku ngeludahin baju dia. Waduh. Itu sumpah aku akuin salah sih, emang salah, emang kacau. Aku akuin aku itu emang kacau. Aku ngeludah ke seragamnya dia, ngata-katain najis lah, udah kalau gak bakal, nggak mungkin gue jadi cewek lu. Aku katain kayak gitu kan. Aku inget banget ekspresi muka dia saat itu tuh kayak lebih ke malu sih, mukanya merah, kayak malu, kayak nahan sedih gitu. Dan di situ tuh aku nggak ngerasa ada rasa kasihan sama sekali, nggak. Kayak ya udah bodo amat. Aku kesel sama dia, ya udah aku ungkapin. Nah pas udah diludahin gitu, aku lihat tuh tangan dia ngegenggam kayak gini, mungkin kayak semacam nahan amarah juga ya. Dia langsung lari aja gitu, nggak ngomong apa-apa, cuma nunduk muka merah, ngegenggam tangan, langsung lari, diketawain sama anak-anak. Sumpah di situ nggak ngerasa bersalah sama sekali. Karena lu mungkin masih muda aja ya. Iya benar. Ya. Nah jadi menurut keterangan Ina, teman sekelas aku yang jadi sahabat aku juga di kelas, beberapa minggu setelah kejadian di kantin itu, aku tuh katanya malah mulai sering muji-muji AS. Dan Ina pun ada bilang, aku sempet pacaran sama dia sebulan. Setelah kejadian di kantin itu. Iya. Setelah Ina cerita kayak gitu, aku emang kayak setengah sadar nggak sadar sih, kayak pernah ngerasa, kayak pernah main bareng gitu sama si AS. Pernah jalan-jalan bareng, pernah kayak SMS-an. Jadi pas Ina cerita kayak gitu pun aku sebenarnya nggak kaget sih. Tapi ya nggak sadar, makanya Ina dari situ nyimpulin jangan-jangan dia ada main ilmu ke saya gitu. Katanya gini, pas sebulan pacaran sama AS tuh, setiap Ina ngingetin hal jelek tentang AS kayak bilang, AS tuh aslinya gak gini-gini, aku ngamuk parah. Dan Ina bilang selama kenal sama aku tuh, aku nggak pernah semarah itu. Setiap ada orang lain atau Ina yang ngejelek-jelekin AS, aku tuh kayak nggak terima, kayak marah sama mereka. Aku pernah bilang kayak gini, kalau emang lu pada nggak suka gue pacaran sama AS, ya udah nggak usah temenan sama gue, gampang. Sekali lagi lu ngejelek-jelekin AS ya, awas lu ya,
nggak usah nyamperin ke rumah gue atau nggak usah segala minta apa-apa. Nah yang pas malam Jumat itu, pas ada Ina sama seorang Bu Ustazah datang, aku kan lagi di kamar biasa, lagi teleponan, inget banget aku lagi teleponan sama AS. Bapak ngetuk-ngetuk kamar, Fit, iya kenapa? Ada Ina datang mau main. Oh tumben nggak bilang dulu, kataku gitu kan. Ya udah aku keluar kamar, kaget dong, kok Ina sama Bu Ustazah. Aku tanya dong, lo Ina tumben mainnya sama Bu Ustazah deket rumah dia, aku udah kenal juga. Nah bapak langsung nyeletuk gini, ini bapak mau sekalian ada ngadain pengajian kecil-kecilan, soalnya nggak tahu kenapa beberapa hari ini di dapur bapak kayak ada lihat bayangan hitam lewat terus, keganggu bapak setiap mau sholat tahajud, bapak bilang gitu. Dan aku, masa sih pak, kok Fitri nggak pernah lihat apa-apa tuh, agak nggak percaya sih saat itu. Jadilah pas malam itu diadain pengajian kecil dengan alibi ngilangin hantu yang ada di dapur. Ya, alasannya di situ tuh ada, aku lihat ada sesajen kopi susu sama nasi setengah mateng di situ. Mulai pengajian kecil baca ayat-ayat Al-Quran diiringi salawat gitu. Nah pas pertengahan Bu Ustazah yang tadinya duduknya deket bapak langsung pindah ke deket aku, langsung geser ke arahku. Di situ aku nggak tahu dia mau ngapain, tiba-tiba kepalaku tuh digenggam sama dia kenceng banget, kenceng, dan itu rasanya sakit. Aku nggak ngerti apa yang dia lakuin saat itu, kenapa tiba-tiba megang kepalaku dengan sakit banget. Tapi setelah itunya pandangan aku langsung hitam. Mungkin kayaknya aku pingsan sih. Dimulai dari situlah udah bener-bener hilang pengaruh peletnya. Karena apa? Pas paginya, pas berangkat sekolah, biasa aku kan kalau kemana-mana emang barengnya sama Ina kan, rumahnya juga nggak terlalu jauh. Lagi jalan di koridor sekolah, tiba-tiba AS nyamperin. Aku heran, nih anak kenapa senyum-senyum ke arah gua kan gitu kan. Terus manggil gini, sayang, dengan pedenya bilang kayak gitu. Terus karena emang dulu gua tuh ngomongnya kasar dan belum bisa ngehargain orang lain kan, jadi apa-apaan lu manggil gue sayang, najis, kata aku gitu kan. Dia kayak kaget gitu, kayak tersentak gitu, loh kok gini mungkin gitu kan. Langsung dijeplakin sama Ina di situ. Kenapa kaget lu ya, dia bilang gitu ke AS, udah luntur tuh pelet lu, makanya jangan macem-macem sama temen gue, dikira gue nggak tahu lu main pelet sama dia. Dia langsung kayak diem gitu. Pas di bulan selanjutnya udah mau ini hari ulang tahun aku, udah mau hari ulang tahun, kebetulan pengen dirayain juga, cuman nggak dirayain gede-gedean, kayak cuman dirayain kayak pengajian aja kalau saran dari orang tua, berhubung kemarin habis kena hal-hal pelet kayak gitu kan. Mungkin diadain pengajian biasa, abis Isya tuh cuman ngundang kayak sama sahabat-sahabat aja, kayak Ina yang lain. Aku nggak ada ngundang AS sama sekali, nggak ada. Tapi dia malah datang saat itu, datang sambil bawa kado juga. Rasanya pengen buat mengumpat lagi ke dia, maksudnya udah urusan kita udah selesai, nggak usah apa-apa. Cuman karena di situ ada orang tua juga, aku pasti diomelin kalau ngata-ngatain orang, ada orang tua disebutnya nggak ada sopan santun atau apa. Jadi di situ dia mau minta maaf atas kejadian saat itu. Maaf ya udah sempet melet kayak gini-gini. Ini terima permintaan maaf aku. Ya aku tahu sih aku nggak diundang. Nah pas udah aku terima, pas malemannya kado dia adalah kado yang paling terakhir aku buka. Aku buka tuh pas banget, kebetulan tuh udah agak malam juga, 11:30 baru sempat aku lihat. Penasaran juga kan, ini anak ngado apa sih emang gitu. Buka tuh terakhir. Nah pas dibuka tuh ternyata isinya tuh kayak semacam lukisan pensil sederhana. Kalau aku lihat mungkin ini emang hasil karya tangan dia ya, karena bener-bener kayak handmade gitu. Gambarnya itu kayak sepasang pengantin, yang satu cewek, rambutnya sependek segini, pakai gaun putih, lipstiknya agak merah, sama pengantin cowoknya pakai setelan jas hitam putih. Di situ aku nggak mikir yang aneh-aneh, aku cuma mikir, ini anak saking halunya suka sama gue, saking pengen sama gue, sampai bikin lukisan sendiri nikah sama gue gitu. Jadi aku tuh di situ ngiranya tuh, oh ini lukisan ini ya, dia saking ngayal pengen bareng sampai bikin sendiri gitu lukisan. Dan aku lihat emang cukup bagus untuk sebuah karya seni ya. Jadi ya bolehlah. Kebetulan di ruang tamu tuh ada
ada yang belum kepasang sama bingkai kan. Ya udah, jadinya aku pasang lah di situ kado dari dia yang lukisan itu. Dan aku nggak nyangka sama sekali ternyata itu tuh awal mula teror aku dari situ. Ternyata dia tuh nggak minta maaf tulus. Nah pas malam kedua setelah nerima kado dari dia, aku lagi tidur nih, nggak tahu kenapa jam 1, setiap jam 1 pagi itu selalu kebangun semenjak ada lukisan dari AS itu. Dan di situ tuh kayak serasa setengah mimpi karena apa? Posisinya lagi tidur nih. Mungkin saat itu aku nganggepnya mimpi ya, karena pas di dalam mimpi itu kayak ada yang buka pintu kamar, pelan, gitu, buka pintu kamar. Ini cerita dalam mimpi ya. Di dalam mimpi tuh pas lihat, loh kok kebuka sendiri pintunya. Nah pas mencoba buat ngalihin pandangan ke sudut kamar yang lain, pas coba buat ngelihat ke pintu lagi, tiba-tiba di situ ada sosok hantu pengantin cewek, persis kayak yang ada di lukisannya yang dari AS, diri di depan pintu kamar aku. Tingginya lebih dari 2 meter dan itu sumpah serem banget ngelihat pengantin setinggi itu. Mukanya tuh, jadi yang hitam-hitamnya itu tuh hampir menuhin